ketika saya harus kabur dulu dari negeri ini, dikeluarkan dari ITB ya. Khusus karya yang kemudian Anda membuat marah kelompok tertentu ya. Anda dilingkupi oleh kultur yang relatif masih patriarkis. Bagaimana posisi perempuan perupa, aktivis pada 80-an, 90-an dan kemudian tarik waktu sampai ke sini. Halo, ketemu lagi dengan saya, Gus Indarto, di acara Kota Seni Kita. Ini adalah acara yang mengulik, menyoal tentang dunia seni rupa atau seni secara umum dan kebudayaan dalam lingkup yang lebih global lagi, dengan narasumber-narasumber yang kami pilih dari sekian banyak tokoh, pelaku seni, praktisi, teoretisi, dan macam-macam yang ada di seputaran Jogja dan yang mampir di Jogja. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang punya reputasi internasional, seorang perupa yang levelnya sudah internasional dan masih berkarya hingga saat ini setelah sekian puluh tahun, Mbak Arah Mayani. Halo Mbak Yani. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Sekarang tinggal di Jogja dan betah di Jogja? Iya. Udah berapa tahun di Jogja? Persis? Ya mungkin sekarang 2 tahun lebih lah. Oke. Apa pilihan keputusan penting yang membuat Mbak Yani harus di Jogja? Meskipun sebelum 2 tahun itu wirawiri. Wirawiri ke Jogja memang. Ini sih ada banyak teman-teman anak muda yang tertarik untuk bekerja sama dengan fokus masalah lingkungan hidup, tapi juga dihubungkan dengan istilahnya kearifan budaya tradisi. Terus juga dari selain sekolah seni ya ISI, juga dari universitas-universitas di Jogja saya sudah diundang sebagai dosen tamu. Di mana itu persisnya? UGM, Sanata Dharma, Atma Jaya, UKDW. Ya. Itu. Nah, ini sebetulnya satu hal yang perlu kita kulik lebih jauh lagi karena sampai menjadi dosen tamu di beberapa kampus penting di Yogyakarta. Sebetulnya posisi Mbak Yani sebagai perupa itu mulai kapan? Seingat Mbak Yani yang kiprahnya sampai ke internasional gitu. Sebetulnya kalau mulai diundang keluar dari Indonesia itu ya tahun 90-an sih udah kayaknya diundang. 90-an karena awal ya. Dari tahun 80-an itu juga saya sudah nanti sempat tinggal di Australia, di Sydney juga tahun 83 85 ketika saya harus kabur dulu dari negeri ini, dikeluarkan dari ITB ya. Karena sempat ditahan. Ya. Karena kasus apa itu? Itu kasus sebetulnya karya saya di jalanan. Saya perform pada tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan. Dan idenya sebetulnya ya simple sih, mempertanyakan makna kemerdekaan. Saya jadi nulis di jalan cuma pakai kapur aja. Betulkah kita sudah merdeka? Tanda tanya. Terus saya menggambar senjata-senjata, tank baja gitu. Ditangkap aku. Ujung-ujungnya. Situasinya waktu itu mungkin sangat represif. Ya kan rezim militer ya. Masa itu sangat diktatorial lah istilahnya kan. Nggak boleh orang bertanya kritis gitu kan. Kalau ya melakukan hal seperti itu konsekuensinya memang bisa ditangkap. Dan senjatanya adalah seni. Anda mengungkapkan dengan karya seni rupa, ekspresi seni, performance, tapi juga secara visual juga kan. Ya, ekspresi itu sebetulnya
memang sudah Anda rancang waktu itu dan kemudian menganggap bahwa ekspresi seni seperti itukah yang lebih efektif dibanding mungkin dengan konvensional melukis? Ya, karena saya merasa ini kayaknya aku ingin mengingatkan selain diriku, juga publik gitu. Terus saya memikirkan bagaimana ya cara yang efektif gitu. Saya juga pelukis kan, Ya. tapi kalau melukis itu kan ada seperti tahap-tahap yang harus dilalui, nanti dipamerkannya di galeri gitu. Nggak langsung berhadapan dengan publik. Di galeri juga biasanya orang-orang yang datang kan penggemar-penggemar Ya. seni aja. Ya, segmennya terbatas ya. Nah, tapi saya ketika menyadari mengangkat isu yang ya sebetulnya masalah kita semua, ya saya ingin langsung aja berkontak dengan masyarakat secara umum. Gitu. Waktu itu sebetulnya kalau tahun 80-an sudah melakukan praktek seni seperti itu sebenarnya juga cukup radikal ya, dalam pengertian Mungkin sangat dianggap sangat mungkin radikal. kemajuan gitu ya. Terlalu maju pada zamannya. Makanya nanti saya akhirnya juga beruntungnya dibebaskannya itu karena ada yang membantu saya membuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh seorang dokter tentara. Surat pernyataannya adalah menyatakan bahwa saya menderita gangguan jiwa. Ya. Lalu dibebaskan, tentu saja dengan syarat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di ruang publik dan konsekuensinya dikeluarkan dari ITB. Untuk mempersimpel problem ya, jadi dianggap Anda ada problem kejiwaan gitu. Iya, tapi ya mungkin Oke. di zaman itu mereka jadi percaya karena ya ini masih muda, perempuan pula. Waktu itu kan belum ada aktivis-aktivis perempuan ya. Betul. Terus kan aneh kelakuannya gitu ya di jalanan ngapain gitu kan kayak gitu. Jadi mereka percaya kayaknya. Ya. Tapi ya itu sebetulnya kemudian nanti sesudah saya mengetahui apa sebetulnya yang terjadi, saya merasa beruntung sekali karena biasanya para aktivis waktu itu yang ditangkap dan dibawa ke markas tentara di Jalan Sumatera 37 di Bandung itu biasanya hilang. Tahu sendiri kan kalau hilang artinya apa? Ya. Oke. Pada tahun seperti itu, kala itu ya, seniman, perempuan, aktivis. Itu sesuatu yang mungkin langka ya. Nah, Masih langka sekali. sebetulnya kala itu Mbak Yani itu merujuk atau merefer pada siapa yang bisa kemudian Anda memposisikan diri sebagai posisi itu tadi, perempuan, aktivis, dan perupah. Ya kalau saya sih pada dasarnya kan belajar di sekolah seni itu juga memang mempelajari macam-macam karya-karya para seniman. Ya walaupun waktu itu di Indonesia seperti belum ada seniman perempuan yang suaranya seperti itu gitu. Tapi kan kalau di dunia internasional ya ada lah, walaupun mungkin bukan perempuan juga yang kritis ya di ekspresi karyanya itu juga istilahnya di dunia seni kontemporer tuh waktu itu sudah ada gitu kan. Nah, terus saya juga berpikir Marina mungkin ya sudah jadi rujukan belum waktu itu Marina kita Abramovic bikin belum waktu itu belum tahu aku. Shirin dari Iran itu belum muncul ya. Belum tahun awal 80-an loh. Ya. Jadi ya yang aku tahu itu Joseph Beuys. Oke. Waktu Dari itu. Jerman ya. Terus wah ini kok menarik nih, kok dia tidak hanya mempersoalkan estetika aja, tapi juga mengangkat isu-isu ya sosial, politik gitu kan. Dan Ya banyak kenapa kritik. enggak ya aku gitu kan, coba gitu kan. Ya. Nah gitu asalnya sih gitu. Setelah itu Anda sebetulnya banyak berkiprah ke luar lewat jalur apa? Luar negeri gitu. Nah itu kan awalnya kan waktu tadi kabur dulu aja itu kan sempet kabur ke Australia.
di Terus Sydney ya. Sydney. Terus nanti yang kedua tahun 94 sesudah dihalalkan darahnya untuk diminum itu kabur lagi. Kasus karya yang kemudian Anda membuat marah kelompok tertentu ya, Yang dan mengaku menghalalkan Anda darahnya diminum katanya. Boleh katanya. Itu karya apa ya Mbak? Dan tahun berapa? Itu 2 karya sih. Satu judulnya Linggayoni, satu lagi judulnya Etalase. Nah itu mereka karena nggak paham sebetulnya apa sih itu maksudnya, tapi hubungannya kan memang kehubungkan dengan Islam. Jadi ada di instalasi etalase itu ada Al-Quran misalkan. Terus di Linggayoni karya lukis itu ada huruf seperti huruf Arab, tapi ini sebetulnya Arab Pegon atau Arab Melayu, bukan Arab ya. Bukan kutipan ayat suci. Bukan. Hanya hurufnya Arab. Malah saya menulis di atas itu dalam bahasa Indonesia, alam adalah kitab, gitu di atasnya. Terus udah gitu alif batasa gitulah. Tapi orang kita kan sudah menganggap huruf Arab itu huruf yang mitologis ya, itu pasti ayat suci gitu ya, padahal enggak ya. Padahal kan sebetulnya dulu waktu awalnya datang ke sini para pimpinan penyebar pedagang atau enggak, pimpinan yang istilah pimpinan Islam pun ya yang itu yang mereka membuat Arab gundul atau Arab Pegon, Arab Melayu. Jadi itu huruf Arab tapi sistemnya diubah lalu digunakan untuk bahasa lokal, bukan bahasa Arab. Untuk saya ini penting karena inilah bukti kreativitas orang kita. Tidak ditolak yang apapun dari luar itu, yang asing gitu, ayo boleh, kita mau mempelajari juga, ya kan? Lalu menerimanya, tapi kemudian istilahnya diakulturasikan dengan tradisi budaya lokal. Nah, dipertemukan, ya kan? Kan luar biasa itu. Kreatif banget kalau menurut saya, dan penting gitu, itu menunjukkan identitas kita juga. Yang nggak harus niru-niru jadi orang Arab, kan nggak perlu. Kita punya identitas kita sendiri juga, walaupun kita Muslim juga. Dan punya skill untuk membumikan apa yang datang dari luar ya. Iya, lalu mempertemukan berbagai budaya, makanya ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu kan, itu sejak ribuan tahun yang lalu loh. Di kita semua budaya datang dari mana-mana, Afrika, India, Cina, Eropa, Amerika Selatan, ketemu semua di sini, nggak masalah. Diakulturasikan, semuanya dipertemukan. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity, gitu kan istilah bahasa Inggrisnya. Dan kalau kita lihat situasi hari ini di dunia yang dengan sistem global ini sangat relevan loh untuk situasi sekarang. Jadi kita nggak akan gampang disuruh bunuh-bunuhan tuh, disuruh perang. Enggak, kita semua sama-sama kok, gitu kan. Terus bagaimana membangun sistem supaya kita hidup aman dan nyaman bersama-sama. Kan itu. Saya kembalikan ke posisi tadi, Mbak Yani sebagai seorang perempuan aktivis juga berupa Anda dilingkupi oleh kultur yang relatif masih patriarkis. Bagaimana posisi perempuan perupa aktivis pada 80-an, 90-an dan kemudian tarik waktu sampai ke sini? Seperti Anda memposisikan diri. Memang sekarang itu kenyataannya, dan bukan hanya di Indonesia loh, kalau saya lihat sistem patriarki itu kuat ya. Dan ini menempatkan perempuan seperti di posisi minoritas gitu. Saya memang dari awal berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan. Karena bagi saya laki dan perempuan ya sama aja sih. Kenapa kok laki dianggap lebih tinggi posisinya, perempuan lebih rendah gitu? Itu aneh. Dan sebetulnya sesudah saya mempelajari warisan budaya dari leluhur kita, dari Nusantara ini, sebetulnya dulu udah ada kesadaran tentang kesetaraan itu.
Makanya ada simbol Linggayoni tadi. Itu Hmm. sebetulnya untuk menunjukkan bahwa ini posisi setara yang harus kita pahami secara istilahnya berimbang. Saling membutuhkan ya. Ya, dan memang itulah kenyataan hidup. Bahwa ini ada dua sisi, tapi bagaimana supaya kita bisa memahami lebih mendalam, kita harus paham kedua sisi itu. Gitu. Heeh. Ya. Nah, jadi saya sudah menyadari itu juga. Oh, ini sebetulnya feminisme itu bukan hanya sesuatu yang katanya mulainya dari barat gitu. Enggak loh. Dari tradisi budaya leluhur kita udah ada pemahaman seperti itu. Cuma nanti memang dalam proses perkembangan zaman gitu ada perubahan, dan bagaimana sistem patriarki menjadi menguat itu bisa dilacak kok dari sejarahnya. Saya sudah mempelajari. Nah, itu kan orang bilang, oh ini nanti mungkin gara-gara penjajahan nih. Ya betul, penjajahan juga memang melakukan hal yang membuat ya kaum perempuan dijadi minoritas. Tapi sebetulnya penguasa lokal nasional pun bisa melakukan hal yang sama loh. Dan itu ada buktinya kok Ya, kalau ya. dipelajari. Nah, jadi saya memang itu salah satu poin penting dalam perjuanganku. Nah, setelah puluhan tahun ya, puluhan tahun bergelut di seni rupa dengan dilingkungi oleh budaya patriarkal seperti itu. Anda melihat kondisinya sekarang seperti apa? Paling tidak di Indonesia, dan mungkin Anda lihat di level regional atau global. Ya, sebetulnya terus terang aku masih melihat sistem patriarki ini masih kuat. Belum berubah banyak ya. Walaupun sudah sekarang banyak perempuan-perempuan yang mulai sadar, bahkan kita udah punya komunitas-komunitas untuk para perempuan bisa saling menjaga, saling mendukung gitu. Udah ada, sudah lebih banyak lah dibanding entah 20-30 tahun yang lalu ya. Tapi kenyataannya ya patriarki masih kuat ya. Salah satu buktinya itu perang yang terjadi sekarang di Timur Tengah itu, yang melakukan siapa sih? Ada perempuan di situ. Ternyata Ya. lelaki semua ya. Ya, ya. Nah, itu kenyataan ya. Dan bagaimana misalkan alam juga dirusak gitu. Betul. Untuk kepentingan apa, ujung-ujungnya kan sebetulnya hubungannya dengan materialisme, profit. Ya, oligark, uang gitu ya. Iya kan? Kekuasaan. Nah, itu, dan ternyata yang ada di posisi kuasa juga kebanyakan laki-laki toh. Ya. Untuk konteks Indonesia, Mbak, saya ingin menajamkan pertanyaan nih. Setelah 90-an akhir ada reformasi, perubahan politik kan besar banget. Situasinya menggeser banyak hal, sistem, dan bahkan mungkin juga istiadat banyak seniman. Nah, kemudian itu terjadi 25 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana Anda melihat kondisi di seni rupa dan perempuan setelah 25 tahun kita menikmati kebebasan dengan reformasi itu? Ya, ada dampak positifnya. Sekarang kan kalau lihat lebih banyak lah seniman perempuan yang aktif gitu, dan tidak didiskriminasi gitu ya. Dibedakan dengan kaum laki-laki. Sekarang lebih diterima kan gitu. Tapi kalau situasi sosial politik, aku agak ragu memang, terus terang. Karena di dalam prakteknya, kenyataannya itu pihak penguasa di atas itu sepertinya memang dikuasai oleh kelompok oligark. Itu kenyataannya seperti itu. Ya. Makanya ya kalau situasinya kemudian semakin hari semakin menjadi ya tidak bebas lagi. Ya kan ada beberapa peristiwa kan kemarin, seperti ada protes itu atau ada yang mengeluarkan suara kritis, tahu-taunya disiram air keras, Ya. yang protes ditembakin. Betul. Loh,
Kok ini jadi kayak zaman Orba loh? Ya, Oh, oke, Mbak Yani. Ini sekarang ada pertanyaan dari publik yang masuk oh ke ya, kita. Nah, di samping membantu saya untuk menambah pertanyaan ini. Ini dari Gatot Widodo, dia bertanya apakah ada kesulitan menjadi seniman perempuan di Indonesia mungkin maksudnya ya. ya, ya terus terang dari waktu awal saya mulai berkarya kan, ya tahu sendiri apa yang terjadi. Tadi aku sudah ceritakan, tahu-taunya ditangkap, ditahan, terus dikeluarin dari sekolah. Nah, jadi nggak gampang itu. Nah, terus juga memang di dunia seni itu kan sekarang sih sudah makin banyak kaum perempuan, seniman perempuan yang ikut aktif ya. Tapi di awal-awal karirku itu belum sebanyak ini loh. Ya. Dan ya jadi minoritas juga di dunia seni pun kaum perempuan itu. Dan awal-awalnya juga nggak mudah untuk bisa ya dianggap setara lah gitu sama seniman-seniman laki-laki. Betul. Iya, iya. Uh, Ada pertanyaan lagi nih dari Riana Lestari. Bagaimana Mbak Rahmayani membuat karya yang pesannya bisa dipahami anak muda? Nah, Nah, ini justru menariknya kenapa aku itu juga kembali ke Jogja itu. Justru ide-ideku yang zaman dulu di awal 80-an, 90-an itu dianggap ide-ide aneh gitu, orang gila katanya, ide-ide orang gila. Iya. Itu sekarang justru anak-anak muda itu memahami loh. Mereka mengapresiasi banget, makanya mereka juga banyak berkomunikasi sama aku, katanya mau belajar, bahkan mau bekerja sama, karena aku juga ada gerakan istilahnya karya seni berbasis komunitas yang dikerjakan bareng-bareng gitu, bukan hanya ekspresi pribadi ya. Ya. Nah, itu jadi justru ya sekarang justru aku menjadi semangat karena anak-anak muda zaman sekarang malah lebih paham ide-ide gilaku itu. Ya, ya. Heeh. Berarti memang Anda terlalu cepat lahir ya mungkin ya. Ya, nah, pertanyaan ketiga ini dari Afifah Nura. Apa saja sih yang sudah didapat dari mengeksplorasi beberapa negara? Apa yang ingin dieksplor lagi? Oke. Nah, saya ke beberapa negara itu kan bertemu dengan berbagai kelompok ya, bangsa yang berbeda dengan bahasa, budaya dan keyakinannya yang berbeda-beda juga. Nah, saya memang terbuka mempelajari aja semuanya, terutama yang berhubungan dengan budaya dan keyakinan. Makanya saya kan bekerja dengan kelompok agama apapun. Bahkan juga dengan yang namanya ateis pun aku bekerja sama dengan mereka sepanjang mereka mau melakukan hal yang positif untuk kepentingan bersama, ya kenapa tidak? Aku nggak memvonis siapapun atas label agama ataupun budaya. Yang penting kan tingkah lakunya seperti apa, Ya. cara berpikirnya jelas atau enggak, itu aja buat aku. Betul, betul. Jadi itu yang ku explore, tapi nanti juga bagaimana ekspresi seni itu kan juga macam-macam. Ya. Dan aku terbuka aja, ayo malah ingin mempelajarinya awalnya, semua aku pelajari. Tapi nanti kan kita juga mengeksplorasi kemungkinan ide-ide baru, mengolah ide-ide baru, muncullah karya atau ekspresi yang baru, wah asik banget malah. Nah, selama beberapa puluh tahun terakhir gitu ya, karena Mbak Yani itu pergeserannya kemudian sampai di sekarang ini, pada titik sekarang ini, itu lebih banyak ekspresi seperti apa? Kalau Anda bisa merumuskan soal konsep, soal visual, hingga artefaknya seperti apa? Nah gini, sebetulnya kalau saya kan tadi karena akhirnya aku menjadi sangat terbuka ya. Jadi media yang saya pakai ya udah bebas macem-macem, dari lukisan, instalasi, video, lalu performance itu juga bisa bebas banget kalau performance itu. Mau pakai musik, mau nyanyi, mau apa, mau nari, mau semua bisa. Ya, Dan mural juga ya, mural, street art. semua bisa dikombinasikan. Aku bebas aja, terbuka gitu loh. Nah,
Dan ini juga membuka perspektif kita Ya. untuk tidak tadi memvonis yang ini, oh enggak, ini jelek, ini bagus, ini enggak. Bebas aja, terbuka aja aku. Makanya aku bisa bekerja sama dengan siapapun. Nah, yang ingin ku explore lebih lanjut adalah ya bagaimana kita bersama-sama membangun kehidupan yang tadi bisa aman dan nyaman. Jadi kita juga enggak gampang dimanipulasi oleh kelompok orang yang hanya mementingkan kekuasaan dan profit tadi ya. Nah, kita nggak gampang dimanipulasi sama mereka. Itu yang harus kita bangun juga sebetulnya, kebersamaan itu. Supaya kita jadi lebih kuat. Ya. Menguatkan aspek banyak kehidupan dengan kebersamaan itu ya. Nah, lalu juga poin yang lain yang juga sangat penting adalah bagaimana menjaga lingkungan hidup supaya jangan hancur, karena inilah sumber kehidupan kita itu sebetulnya dari lingkungan loh, makanan ya kan, itu rumah kita, alam ini gitu. Tapi nyatanya sekarang kok kayak dihancurkan gitu loh. Kok dihancurkan ya padahal rumah kita, aduh aneh banget sih. Oke, Mbak Yani, tampaknya masih makin panas nih perbincangan kita, tapi sayang waktu mepet. Sudah tidak bisa diperpanjang lagi, dan kita akhiri kali ini. Kita akan nyambung lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, Salam. terima kasih.